Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah pengajian maghrib yang dirahmati Allah, sepantasnya pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pengajian perdana setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, kita bisa kembali menyelenggarakan acara kajian ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada sebagian ulama menyatakan bahwa apa yang harus dipelajari dan diajarkan sesudah Ramadan itu, mereka kemudian menyebutkan yang harus kita pelajari lalu kita sebarkan dan kita ajarkan setelah Ramadan itu adalah tentang takwa. Kenapa? Karena takwa ini untuk menjadi ukuran indikator kita setelah bulan Ramadan yang tujuannya agar menjadi orang bertakwa. Oleh karena itu, hal yang harus dipelajari dan diajarkan, diingatkan, disebarkan sesudah bulan Ramadan ini adalah tentang takwa, supaya nanti bisa menjadi indikator untuk menjadi alat ukur apakah kita sudah berada di jenjang ketakwaan itu sebagaimana tujuan dari puasa Ramadan itu. Maka kalau kita memahami tentang takwa itu yang sering disampaikan oleh para khatib Jumat, sederhana saja, bahwa takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Jadi melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Maka secara sederhananya, mulai bulan Syawal dan seterusnya ini, paling tidak sampai 6 bulan kita belajar tentang indikasi-indikasi tentang ketakwaan itu, sehingga kita bisa mengukur di mana kita. Kalau Imam Al-Ghazali itu menyebutkan an-din syatrain, agama itu urusannya dua saja itu. Ahaduhuma tarkul manahi wal akhar fi'lut ta'at. Jadi kata beliau, agama itu urusannya memang dua itu saja. Jadi urusan meninggalkan apa-apa yang dilarang, dan lalu kemudian yang satunya adalah melaksanakan apa yang diperintahkan atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama itu saja, itu dua saja kata beliau. Nah, lalu beliau menyebutkan bahwa watarkul manahi huwal asad, meninggalkan yang dilarang itu jauh lebih berat dari melakukan ketaatan. Fa inna ta'at yaqdiru alaihi kullu ahad. Kalau ketaatan itu semua orang bisa melakukan. Wa tarkus syahwat la yaqdiru alaihi illa siddiqun. Tetapi meninggalkan syahwat, meninggalkan yang dilarang itu tidak semua orang bisa, kecuali orang-orang yang jujur dalam beragamanya. Ini sesuatu yang penting untuk kita pahami, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa kalau agama itu ada dua saja urusannya, ya, urusan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan melakukan ketaatan, maka beliau sampaikan bahwa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah itu jauh lebih berat dari melakukan ketaatan.
Semua orang mungkin masih bisa untuk melakukan ketaatan, tetapi tidak semua orang bisa meninggalkan apa yang dilarang, kecuali orang-orang yang beragama dengan jujur. Dan inilah yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, kalau diterjemahkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, mungkin orang jahat, tidak orang jahat itu sholat bisa semuanya. Orang korup, tidak korup, halal, bisa haji, bisa umroh, semua bisa menampakkan melakukan ketaatan. Tetapi tidak semua orang bisa untuk menjauhi apa yang dilarang Allah, kecuali beragamanya itu jujur. Jadi kejujuran beragama itu menjadi penting, ya. Hanya orang-orang yang kemudian jujur dalam keberagamaannya lah yang kemudian bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kitabnya Syekh Salim Al-Hilali itu. Kitab itu judulnya adalah Al-Mawsu'atu Al-Manahi As-Syar'iyyah fil Quran wa Sunnah. Beliau tulis apa yang namanya larangan-larangan Allah. Jadi isinya itu ensiklopedia larangan-larangan Allah. Itu jumlahnya ada 737 larangan-larangan Allah. Jadi kalau itu dibahas saja 6 bulan ke depan itu masih belum selesai, ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana keadaan kita, posisinya dalam ketakwaan itu, maka tentu harus belajar tentang larangan-larangan itu. Di samping juga belajar tentang apa yang menjadi perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kita kemudian bisa mengindikasikan, bisa kemudian merujuk frame kita berada di mana. Termasukkah kita orang-orang yang kemudian jujur dalam beragama atau tidak? Kenapa? Karena saat kemudian ada ulama yang menyatakan, siapa yang hari-harinya setelah Ramadan itu sama dengan hari-harinya saat Ramadan, siapa yang hari-harinya pasca Ramadan itu mental dan perilakunya sama dengan saat di Ramadan, maka dipastikan dia akan hari raya di akhirat nanti. Ini kalimat yang luar biasa sebenarnya. Maknanya hari raya itu kan hari kegembiraan, hari kesenangan, hari yang bahagia banget. Maka orang yang membiasakan hari-harinya setelah Ramadan itu seolah-olah sama dengan hari-harinya pada saat Ramadan, maka dia akan berhari raya sesungguhnya nanti di akhirat. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini hari ke-8, ya, hari ke-8 dari bulan Syawal misalnya, kalau ditanya apakah kita sudah 8 juz baca Al-Quran sama seperti 8 hari di bulan Ramadan, rata-rata ditanya sudah 8 juz, paling tidak kita mampu dan bisa untuk menghatamkan itu 1 kali minimal per bulan. Kalau sekarang ditanya ini sudah hari ke-8, sudah 8 juz seperti waktu di Ramadan atau tidak? Kalau tidak, berarti kita masih tidak acik gitu. Dan inilah yang kemudian disayangkan, ya. Kalau kemudian para ulama itu menyatakan bahwa ada kelompok orang-orang yang ketika saat Ramadan itu mengenal Allah itu luar biasa, seolah-olah dirinya dengan Allah luar biasa itu. Tapi saat kemudian sudah selesai bulan Ramadan, dia seperti orang yang terbebaskan dari penjara. Na'udzubillah. Ada orang yang merasakan begitu. Saat puasa Ramadan, dia memang melakukan kenal dengan Allah luar biasa, jadi orang baik luar biasa. Lepas dari Ramadan, dia malah seolah-olah seperti keluar dari penjara. Inilah sebuah musibah besar. Karena diingatkan oleh Ka'ab bin Malik itu, berdasarkan sabda Nabi SAW, bahwa orang-orang yang kemudian berniat setelah Ramadan dia akan menjadi orang hurriyah lagi, dia akan menjadi orang bebas lagi, dia akan merasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dilakukan sebelum Ramadan,
maka ada kekhawatiran dan kecemasan yang luar biasa. Jangan-jangan puasanya tidak akan diterima, jangan-jangan puasanya akan tertolak. Maka kalau para ulama itu kemudian berdoanya 6 bulan untuk bisa diterima bulan Ramadannya, dan 6 bulan untuk bisa sampai di bulan Ramadan kembali, itu sungguhan, itu dilakukan berharap 5 bulan ke depan ini betul-betul kemudian berdoa kepada Allah, terima ya Allah, terima puasanya. Tidak selesai-selesai doanya itu, karena diterimanya amal itu jauh lebih penting dari amal itu sendiri. Makanya para ulama kemudian berdoa selama 5 bulan ke depan itu untuk diterima. Lalu kemudian berikutnya 6 bulan berikutnya berdoa kepada Allah untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan kembali. Nah, suasana dan fenomena seperti inilah yang kemudian kadang-kadang dilupakan oleh kita, yang seharusnya pada saat kita sudah melaksanakan Ramadan itu banyak hal-hal yang sudah bisa kita lakukan, yang menurut kita tidak bisa, ternyata mampu kita lakukan. Salat malam mampu kita lakukan, puasa sebulan itu mampu kita lakukan, paling tidak kita belajar nanti puasa Senin Kamis, karena itu kita semuanya bisa. Paling tidak 1 kali khatam dalam 1 bulan bisa kita lakukan. Lalu kenapa di luar Ramadan sudah selesai urusannya? Padahal bukan selesai ya. Pada saat 1 Syawal itu bukan berarti sudah selesai urusan tentang ibadah kepada Allah itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan itu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu itu sampai kemudian kamu mati. Jadi tidak ada finish. Finish itu selesai ketika sudah mati. Jadi finishnya itu bukan di 1 Syawal, tetapi justru 1 Syawal itu mulai kembali untuk melakukan peningkatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kemudian sampai ada perubahan, berarti memang itu ingat apa yang dilakukan oleh setan. Di riwayatnya Wahab bin Munabbi itu disebutkan bahwa inna iblis yasihu fi kulli yaumin id. Iblis itu setiap hari Idul Fitri itu berteriak-teriak. Jadi iblis itu di hari raya itu, ketika kita bertakbir, ketika kita bertahmid, kita bertasbih kepada Allah, memuji dan mengagungkan Allah saat itu, karena kita begitu sangat gembira sekali karena kita berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan diharapkan nanti keluar menjadi orang-orang yang banyak diampuni dosanya oleh Allah dan kemudian dibebaskan dari api neraka. Justru di hari Idul Fitri itu iblis teriak-teriak. Iblis teriak-teriak. Ketika kemudian bala tentara iblis itu bertanya kepada iblis. Jadi setan-setan itu bertanya kepada iblis. Pertanyaannya, ya Sayyidina man akdabaka, ya Sayyidina man akdabaka, wahai tuanku, katanya, apa yang membuat engkau marah, apa yang membuat kamu berteriak-teriak hari ini? Lalu kemudian iblis menjawab, innallaha qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berpuasa itu. Bahkan ada yang dibebaskan dari api neraka. Padahal kita sudah susah untuk membuat mereka menjadi orang yang tidak taat kepada Allah, melakukan banyak dosa dan kesalahan sebelum Ramadan. Kita sudah membisiki itu untuk jatuh kepada pelanggaran Allah. Tapi kemudian karena bulan Ramadan ini dan selesai, mereka berhasil, lalu kemudian banyak yang diampuni dosa-dosanya. Maka apa kata iblis pada waktu hari Idul Fitri itu? Fa'alaikum an tughsiluhum bil ladzat wasyahwat wasarbil khamr. Maka mulai hari ini, jadi di Idul Fitri itu, mulai hari ini sibukkan lagi manusia-manusia itu dengan kesenangan-kesenangan dunia. Sibukkan lagi dengan syahwat-syahwat dunia. Sibukkan lagi mereka dengan minum-minuman dan foya-foya dan makan-makan, sehingga kemudian mereka berlebihan. Dan itu ternyata banyak orang yang kemudian setelah lepas dari bulan Ramadan itu, sama seperti proklamirnya iblis itu kepada bala tentaranya setan,
mulai hari ini sibukkan kembali mereka dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, syahwat-syahwat dunia, hal-hal yang membuat mereka lupa tentang apa yang sudah mereka peroleh saat di Ramadan itu. Itulah yang terjadi. Jadi banyak orang-orang yang kemudian lupa dan jauh dari yang seharusnya dia kerjakan pada saat di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kemudian Ka'ab bin Malik menyatakan ada kecemasan dan ketakutan luar biasa kalau sampai kemudian terselip saat selesai bulan Ramadan itu kemudian tidak ada mental, tidak ada ruh perilaku di bulan Ramadan itu, maka itu akan mengakibatkan tidak diterimanya apa-apa yang dilakukan pada saat bulan Ramadan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka perlu diingat apa yang diajarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di akhir Ramadan itu. Beliau kemudian mengajarkan doa kepada kita semuanya, ya Allah, jadikan puasa tahun ini atau puasa yang sudah aku kerjakan ini bukan puasa terakhir ya Allah, karena kita ingin berharap bertemu dengan Ramadan lagi. Namun bila harus seandainya ini adalah puasa yang terakhirku ya Allah, maka jadikan ini puasa yang penuh dengan kerahmatan, dan jangan jadikan puasa yang aku lakukan itu menjadi puasa yang sia-sia dan tertolak. Kalau harus ini yang terakhir, maka jangan jadikan puasaku tahun ini puasa yang sia-sia, tapi jadikan ini adalah puasa yang penuh dengan rahmat. Tapi aku berharap ya Allah, ini bukan puasa yang terakhir. Itu yang perlu diingat. Itu doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sehingga kitalah yang harus menjaga itu. Kalau Rasulullah SAW pada saat 9 kali sudah puasa itu meninggal dunia. Jadi Rasulullah itu semasa hidup beliau itu melaksanakan puasa 9 kali. Jadi tahun kedua Hijriah, lalu kemudian meninggal di tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Artinya ketika beliau itu berdoa seperti itu, maka kemudian kira-kira 5 bulan berikutnya di Rabiul Awal, setelah kemudian Syawal itu, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu kemudian Muharram, Safar. Nah, di Rabiul Awal beliau kemudian meninggal. Jadi 6 bulan setelah 9 kali berpuasa beliau meninggal dunia. Nah, itu doa yang harus kita ingat. Maka seandainya kita berdoa kepada Allah seperti itu, ya harus kita jaga sendiri. Ya Allah, aku berharap ini bukan puasa terakhirku. Aku berharap untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang luar biasa itu. Namun andaikan ya Allah memang takdirku sudah berhenti ajalku di tahun ini, maka jangan jadikan puasaku sia-sia, tapi jadikan puasaku ini penuh dengan rahmat. Apa puasa yang penuh dengan rahmat? Mereka yang kemudian membawa penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka, dan dia mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di akhir sisa hidupnya sebelum dia meninggal dan bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Itulah puasa yang penuh dengan rahmat. Nah, Bapak Ibu dan jamaah pengajian yang dirahmati Allah, maka kesempatan singkat ini saya hanya ingin menyampaikan salah satu saja di antara alat ukur apakah kita ini termasuk orang yang sudah bertakwa atau tidak. Kalau kita pelajari mungkin bisa 6 bulan, 1 tahun berikutnya. Kalau tadi saya sampaikan kitabnya Syekh Salim Al-Hilali itu saja sudah 737 larangan-larangan Allah itu. Kalau kita pelajari itu luar biasa. Begitu juga dalam mempelajari perintah-perintah Allah yang ada kaitannya dengan takwa itu. Maka salah satu di antara indikator yang mungkin penting untuk kita pelajari bersama adalah bagaimana kita menjadi orang yang memaafkan. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa anta'fu aqrabu littaqwa. Kamu mau memaafkan itu sudah dekat dengan ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau memaafkan
itu adalah dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sampai saat ini kita sudah terbebas dari rasa benci, dari rasa dengki, dari rasa permusuhan antara sesama muslim, siapapun orangnya? Karena orang yang akan memasuki surga itu adalah orang-orang yang tidak ada dendam, tidak ada kebencian dalam hatinya, tidak ada permusuhan di dalam hatinya. Allah sangat benci kepada orang-orang yang kemudian masih ada permusuhan di dalam hatinya. Allah sangat benci. Cukup, katanya Rasulullah SAW, cukup orang yang setiap hari ada rasa dendam dan permusuhan, cukup setiap hari dia menikmati dosa terus menerus. Masya Allah, rugi besar. Setiap hari dia menikmati dosanya dengan permusuhan yang dia lakukan. Karena surga akan dimasuki orang-orang yang hatinya tulus, orang yang hatinya polos, orang yang hatinya penuh dengan keselamatan, tidak dengan hal-hal yang lain. Bahkan ciri-ciri orang yang ibadur rahman itu disebutkan, walladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hatta sampai berbicara dengan orang-orang jahil pun dia tidak ngereken. Jadi kalau ada orang-orang yang membuli sedikit, ya tidak usah direken. Capek kita kalau kemudian mereken orang-orang seperti itu misalnya. Ini contoh saja, tetapi tidak mencela juga, tidak. Tetapi kita tidak kemudian menjadi orang yang larut dalam celaan-celaan seperti itu. Nah, konteks memaafkan ini luar biasa. Hampir semua ayat-ayat di dalam Al-Quran itu memerintahkan, menyuruh untuk memberi maaf. Tidak ada satu ayat pun yang kemudian menyuruh untuk minta maaf. Yang ada adalah perintah untuk memberi maaf. Jadi wal ya'fu wal yasfahu, semua perintahnya fa'fu anhum, perintahnya beri maaf, berikan maaf, berikan maaf. Hudil afa, jadilah engkau pemaaf. Jadi di dalam Al-Quran itu semua ayat-ayatnya memerintahkan kita untuk menjadi pemaaf. Tidak ada kalimat minta maaf. Bukan berarti kemudian yang salah tidak minta maaf, bukan. Artinya orang itu jauh lebih berat memberi maaf dibandingkan dengan minta maaf. Karena kalau orang yang bersalah pasti minta maaf itu. Gampang kalau minta maaf itu. Tapi mau memberi maaf itu gak gampang. Jadi secara psikologis orang memberi maaf itu jauh lebih berat daripada meminta maaf. Makanya di dalam Al-Quran itu semua ayatnya tidak ada satupun yang menyuruh untuk minta maaf, tapi memberikan perintah untuk memberikan maaf. Jadilah pemaaf. Tidak ada perintah untuk minta maaf itu. Ya. Ini kesannya apa? Bahwa ternyata memberi maaf itu jauh lebih berat daripada minta maaf. Orang kalau minta maaf itu gampang. Mare mokol orang nampeleng orang saporanang kok ya, mare kepang. Nah, pokoknya engkau mari minta sapora, nah gitu kan. Tapi yang berat itu yang memberi maaf itu. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada satupun yang minta maaf, tapi semua memberi maaf. Secara psikologis kan begitu. Jadi berat untuk memberi maaf. Tetapi itu sudah frame-nya begitu. Salah satunya adalah entaqu aqrabu littaqwa. Pemberian maafmu, memaafkanmu itu adalah dekat kepada ketakwaan. Kalau kita kemudian susah untuk memberi maaf, maka berarti kita belum menjadi orang bertakwa. Ini berat, memang sebuah pilihan. Kita tidak usah berbicara tentang luar biasanya Rasulullah SAW itu memberikan maaf itu. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah, luar biasa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah pernah kemudian dituduh oleh salah seorang sahabat Ansar itu ketika bagi-bagi ghanimah ini. Ini yang dibagi Rasulullah itu tidak adil, tidak sesuai dengan perintah Allah. Siapa yang tidak marah digitukan? Rasulullah itu. Tapi kemudian Rasulullah memaafkan. Nabi Musa pernah disakiti jauh lebih dari ini, maka aku harus sabar. Itu Rasulullah. Rasulullah pernah kemudian pada saat pakai gitu, ditarik gitu, ayo bagi itu. Rasulullah maafkan. Hatta yang paling sejarah yang paling kita lihat dan kita dengar bagaimana Rasulullah SAW saat beliau kemudian mau dibunuh, tapi ternyata Rasulullah memaafkan orang yang mau membunuh itu. Barangkali itu tidak mudah untuk kita lakukan. Sampai ke orang kemudian salah satu umatnya Nabi Muhammad
yang pertama kali akan masuk surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, juga memberikan pelajaran penting tentang memaafkan itu. Jadi perintah-perintahnya semuanya adalah memaafkan. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kalau tidak mau memaafkan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah salahnya terlalu besar, jadi kesalahannya terlalu besar. Yang kedua, tidak mau memaafkan itu karena dia sombong, karena dia merasa lebih baik. Apa orang cara roa. Jadi kita itu sombong, merendahkan. Jadi kita tidak maafkan. Ada dua kemungkinan. Kalau yang pertama ini karena salahnya besar atau dosanya besar, itu masih bisa diatasi. Diatasi dengan tawaran-tawaran tadi. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq kemudian tidak mau kembali untuk memberikan bantuan kepada Mistah yang sudah memfitnah Aisyah berselingkuh itu, ya, Mistah bin Usasa itu adalah salah satu famili dari Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian dibantu karena miskin, dibantu terus, tapi kemudian justru ketika terjadi fitnah hadisul ifk itu, terjadi fitnah itu, Aisyah radhiyallahu anha itu yang menyebar-nyebarkan fitnah bahwa Aisyah itu selingkuh adalah Mistah bin Usasa yang dibantu oleh Abu Bakar itu. Secara kemanusiaan jemaah bermarwah saya pentu-pentu seperti itu. Jadi wajarlah kalau bersumpah besok kalau ada pemberitahuan dari Allah, dari Rasulullah bahwa anakku bebas dari perselingkuhan itu, maka tidak akan aku bantu, sampai bersumpah begitu. Tetapi tawaran itu Allah tawarkan. Setelah itu, wahai orang yang punya kelebihan harta, jangan kamu bersumpah tentang sesuatu yang tidak baik, tentang kelebihan hartamu. Maukah engkau pilih untuk dapat ampunan dan maaf dari Allah dengan catatan engkau mau untuk memberikan maaf kepada orang yang sudah menyakiti kamu? Akhirnya Abu Bakar, karena mindset berpikirnya adalah akhirat, mindset berpikirnya adalah surga, bertemu dengan Allah, mencapai keridhaan Allah, maka Abu Bakar lebih memilih untuk mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah, dan kemudian membuang rasa egoisme untuk tidak memaafkan saudaranya yang menyakiti itu. Kalau kita kan enggak, ratina lah, ratina. Jadi kalau ada tawaran kamu dapat maaf loh dari Allah, ratina lah, ini urusan lain. Apa? Tak bisa, raja lu salana, terlalu besar itu. Kalau terlalu besar masih bisa dikalahkan dengan tawaran itu. Tapi kalau sombong, tina, apa roh? Ini yang berbahaya yang kedua ini. Kalau tidak mau memaafkan, tetapi dia kemudian merasa sombong karena dia sudah menjadi orang yang lebih dari orang yang dia tidak maafkan. Ini berbahaya. Ini salah satu indikator dari takwa, dari sekian banyak indikator nanti untuk belajar seberapa jauh kita sudah menjadi orang bertakwa. Itu salah satunya adalah memaafkan. Mau untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah salah dengan kita. Bagaimana caranya? Paling tidak kalau secara ilmu psikologi itu, orang kemudian akan memberikan maaf, pertama kali yang harus diingat adalah hadis Nabi, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Jadi mungkin dia tak sengaja, dia sudah salah, kita maafkan. Ini hadis ini sebenarnya yang lebih pantas buat siapa? Buat orang yang mau memberi maaf, yang disalahin. Hati-hati loh. Hadis ini lebih pantas untuk dipahami oleh siapa? Oleh yang mau memberi maaf atau yang disalahin. Jadi ketika dia ingat, oh iya memang manusia itu tempatnya salah dan dosa. Hadis ini jangan dipakai sama orang yang bersalah. Kenapa? Hanya dia bangga, ya sudah bersalah, engkau minta maaf lah mare. Kan manusia ya salah, tempatnya salah. Akhirnya dia bangga dengan kesalahannya. Dia bangga dengan kesalahannya. Kalau itu hadis dipakai, ini kan harusnya ditawarkan pada yang disalahin atau yang punya dia disalahin lalu kemudian memberi maaf. Jadi kalau saya tidak mau memberi maaf, ingat hadis itu berarti oh iya manusia itu memang tempatnya salah dan dosa dia mungkin hilaf. Jadi kita lunak, bukan dipakai sama yang mau minta maaf. Langsung kok sapora ya, aja bangga dengan kesalahannya nanti. Sama dengan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam suami istri itu misalnya. Contoh misalnya hadis tentang khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang terbaik buat keluarga dan aku yang terbaik kata Rasulullah. Itu untuk bapak-bapak.
supaya bapak-bapak baik kepada istri-istrinya, supaya baik kepada istrinya. Begitu juga dengan ibu. Hadis tentang seandainya ada perintah untuk sujud, maka akan aku perintahkan wanita itu untuk sujud kepada suaminya. Itu untuk ibu-ibu, supaya dia kemudian berbakti sungguh-sungguh kepada suaminya. Bukan sebalik-baliknya diketahuan seperti itu. Nanti kalau sudah tahu begitu, apa yang terjadi? Suaminya menginjak-injak istrinya. Kamu itu harusnya suruh menyembah, katanya Rasulullah. Mak bisa lah ben lakena, bakna itu kutuna semua. Atau sebaliknya, istrinya, Mas itu harusnya baik-baik, marang kok beri dia, marang kok harus baik-baik. Rasulullah begitu, salah gitu. Ya. Jadi penempatan paling tidak dominannya di mana? Sama seperti tadi itu. Al insanu makhlul khata' wan nisyan, itu pantas bagi orang yang kemudian ingin memberikan maaf supaya kemudian legowo. Jadi satu, secara psikologis bahwa orang yang akan mau memberikan maaf supaya lunak, yang pertama itu adalah ingin mendapatkan tawaran dari Allah, dapat ampunan dan maaf dari Allah. Jauh lebih dia pilih daripada gengsi. Apalagi sekarang setan sudah tidak dibelenggu, bisik, lelah tak apa, macam biasa. Bok na takok berarti, bok na gengsi, itu setan itu. Akhirnya tidak mau memberi maaf itu. Padahal bagian dari ketakwaan itu adalah dia dekat untuk memberikan maaf. Dan inilah yang memang lebih berat daripada meminta maaf. Makanya ayat-ayat di dalam Al-Quran semuanya itu adalah perintah untuk memberi maaf. Jadilah pemaaf. Tidak ada perintah untuk minta maaf karena terlalu gampang. Nah, cara yang kedua yang harus kita pikirkan lagi supaya kita kemudian mau lunak. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan bahwa jika kita ingin membalas, maka balas yang setimpal. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Itu kuncinya. Maka ketika Rasulullah SAW pernah kemudian melihat pada waktu perang Uhud, Hamzah, paman beliau, seorang tokoh yang luar biasa yang diandalkan oleh Rasulullah dalam setiap medan jihad perang, Hamzah itu kemudian meninggal dalam keadaan yang luar biasa kocar-kacirnya. Jadi semuanya ini hatinya diambil, pokoknya dibelah semuanya, dihancurkan itu. Maka Rasulullah kemudian wajar secara manusiawi kemudian melihat nanti peperangan berikutnya kalau umat Islam kemudian mendapatkan kemenangan, akan aku balas 30 kali semua pembesar-pembesar kafir Quraisy itu, pembesar-pembesar kaum kafir itu nanti di peperangan akan jauh dilakukan lebih hebat. Artinya Rasulullah akan melakukan itu. Allah tidak ingin seperti itu. Allah tidak rela dengan itu. Lalu kemudian diingatkan, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Jika kamu kemudian ingin membalas, maka balaslah yang setimpal. Wala in sabartum fa huwa khairul lisabirin. Tapi kalau kamu sabar, maka itu jauh lebih baik. Artinya kalau kita mau balas yang setimpal. Tapi hampir rata-rata orang yang mau balas orang yang menyakiti kita tidak setimpal, jauh lebih menyakitkan dan dendamnya tidak habis-habis. Ada orang bersalah sekali, itu tidak selesai-selesai Pak, dibalas. Dia sebenarnya mau nafsunya terus. Selama ini usaha begini, segala macam yang dia lakukan untuk membalas. Taruhlah itu misalnya sebuah kejelekan atau kejahatan. Orang yang seperti ini nanti akan dapat hukuman dari Allah jauh lebih berat, karena dia bukan lagi membalas, apalagi dia tidak sabar, bukan lagi membalas yang setimpal, tapi jauh lebih jahat dari yang dilakukan orang yang justru menjahati dia menurut versi dia. Ini yang berbahayanya. Kenapa kita harus memilih memaafkan? Kenapa kita harus memilih untuk tidak membalas, bersabar, di samping Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dan maaf kepada kita? Karena kalau kita balas pasti lebih menyakitkan dan lebih besar daripada orang yang menyakiti kita. Contoh, bapak karena merasa orang keren, orang hebat, ditempeleng sekali, itu nanti macam-macam kan kok. Itu istrinya diteror, anaknya diteror, semuanya diteror, jabatannya diteror. Itu mau balas, tak tahu kan kok apa yang terjadi. Orang ini ternyata jauh lebih jahat dari orang yang kemudian menjadi, karena dia mau membalas. Makanya di dalam teori ilmu psikologi itu yang bagus itu adalah balas dendam, yang bagus itu adalah hidup bahagia.
Jadi ada ceritanya seorang ulama disakiti gitu, terus kemudian dia susah pulang ke rumahnya, ketemu istrinya dan anaknya. Kenapa bapak, kenapa? Dia cerita, saya sakit gini. Terus anaknya yang baru saja belajar, dia mengatakan, hidup bahagia, selalu senyum, maka itu adalah balas dendam yang bagus. Jadi kalau bapak mau balas dendam, merasa disakiti, hidup yang bagus, hidup yang keren, tambah senyum, itu bingung nanti yang nyakitin ya. Tapi kalau bapak tambah marah-marah, itu target bebas. Jadi dalam ilmu psikologi adalah hidup bahagia, hidup senyum, hidup bahagia itu adalah balas dendam yang terbaik. Daripada bapak kemudian mikirkan itu, stroke sendiri, sudah disakiti, capek-capek sendiri, stroke sendiri nanti. Tapi kalau hidup bahagia, hidup senyum, bahkan kita termasuk orang-orang yang sabar karena memilih ampunan dan maaf dari Allah, karena kita ingin digolongkan menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena memaafkan itu adalah dekat kepada ketakwaan. Nah, sedikit ini mengukur ketakwaan kita. Sudahkah kita maafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, tetangga kita, saudara kita, sahabat kita? Sudah, maafkan. Lalu bersihkan hati kita. Lalu kemudian kita menjadi orang-orang yang tersenyum, positif. Kita menjadi orang lapang dada. Dan hebatnya di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan, setiap memerintahkan untuk memberikan maaf, berilah maaf. Lalu kemudian dilanjutkan dengan wal yasfah, lapang dadalah. Jadi tidak cukup memberikan maaf, tapi palapang dadana beuna, palapang, pacemper. Bukan cuma memaafkan. Kalau cuma memaafkan, modelnya sama seperti orang yang menyatakan, iya tak maafkan, tapi tak lopang kok. Itu modelnya. Itu ada orang mengatakan, ya sudah saya maafkan, tapi tidak bisa saya lupakan. Itu seperti itu. Perintah di dalam Al-Quran sesungguhnya adalah maafkan lalu pacemper atena beuna, palapang. Itulah orang yang bertakwa. Indikator ini, kalau itu belum kita dapati sekarang di suasana Idul Fitri ini, maka adalah sebuah kerugian besar. Salah satu indikator dari orang bertakwa adalah menjadi pemaaf atau memberikan maaf. Kalau bapak dan ibu sudah memaafkan siapapun, maka sehat jasmani kita, pikiran kita akan menjadi orang sehat, dan kita hidupnya akan sehat. Sebaliknya, saat kita tidak mau memaafkan, apalagi setan sudah tidak dibelenggu, membisiki terus, tak usah tina, mbak narogi, mbak nakala, segala macam, habislah kita. Kita tidak memilih menjadi orang bertakwa. Kalau frame indikator di antara sekian banyak indikator tentang ketakwaan itu tidak kita miliki, menjadi orang pemaaf, hudil afwa ya. Itu perintah, jadilah kamu pemaaf. Banyak perintah-perintah di dalam ayat Al-Quran, jadilah pemaaf. Memang ini tidak mudah, sehingga di dalam ayat Al-Quran semua perintahnya adalah memberi maaf, bukan minta maaf. Karena apa? Karena itu tidak mudah. Jadi menjadi orang bertakwa itu ternyata memang tidak mudah. Kita akan buktikan nanti setelah hari-hari ke depan apakah indikator ketakwaan itu sudah kita miliki. Di antaranya adalah memaafkan. Ada lagi nanti kita bahas kesempatan lain, bahwa i'dilu wa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kamu, karena adil itu adalah dekat kepada ketakwaan. Banyak lagi idiom-idiom dalam Al-Quran yang menunjukkan siapa orang yang bertakwa itu, sehingga bisa dijadikan alat uji kita setelah Ramadan ini, apakah termasuk orang yang bertakwa atau tidak, untuk menjaga, mengawal, memframe diri kita selalu berada dalam ketakwaan. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, maafkan siapapun yang bersalah kepada kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, siapapun, untuk kita menjadi orang yang kemudian mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Di samping memaafkan juga berlapang dadalah, jemberlah hati kita untuk semakin menguatkan kedudukan kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah, karena termasuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.